Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari diskusi nomor 2 terkait dengan silakan dipresentasikan gagasan terkait COVID-19. Dengan ini saya membuat kerangka yang judulnya bahaya COVID dan cara mencegahnya. Kemudian konteks yaitu tugas diskusi 4 bahasa Indonesia, dimulai dari kerangkanya. Pertama pembukaan, yang kemudian di dalam pembukaan ada salam pembuka, sapaan kehormatan dan sholawat. Kemudian menjelaskan isinya tentang pengertian dari COVID, kemudian bahaya dari COVID dan cara mencegah COVID-19. Dan yang terakhir berupa penutup. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Tuton Matkul Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari sehat dan nikmat bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Langsung saja, pengertian COVID itu sendiri berasal dari singkatan kata coronavirus disease, dan 19 diambil dari tahun 2019 akhir, dan pertama kali virus itu terkena di China, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia terkena pada saat 2020 bulan-bulan awal Maret itu sudah terkena. Kemudian apa sih COVID ini penyebabnya? Jadi dia mempunyai gejala-gejala, yaitu gejala ringan hingga berat. Namun 80% gejala yang dimiliki oleh COVID ini 80% yang ringan, rata-rata pilek, kemudian sakit tenggorokan, batuk dan demam. Kemudian melihat perkembangan saat ini, jadi banyak yang parah karena terutama komplikasi. Jadi komplikasi yaitu masih mempunyai penyakit yang terdahulu seperti riwayat asma, kemudian terkenalah COVID dan akhirnya menyebabkan virus itu menjadi dan dapat menyebabkan kematian. Berikut untuk mencegah penyebaran COVID. Yang pertama ini dari WHO ya. Jadi selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter. Kemudian kenakan masker selalu, dan ini sudah kita lalui bersama ya. Melawan COVID ini kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbukti sekarang kita sudah melawan COVID ini 90%. Kemudian cuci tangan ini juga digunakan secara rutin, terutama setelah kita memegang benda dan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan kemudian kita melakukan vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah, dari vaksinasi dosis 1, kemudian dosis 2 dan dosis ketiga atau yang biasa disebut booster. Kurang lebih cara mencegah penyebaran itu sebenarnya simpel, tapi kita yang melakukannya sedikit sulit karena memang terkait dengan banyak manusia ya, banyak nyawa penduduk yang akhirnya crowd ini kita harus perlu dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian jika ada kendala, mengalami batuk dan kesulitan bernafas, disarankan untuk langsung mencari bantuan medis. Jadi jangan mendahului apa-apa dengan
pembicaraan, oh ini demam, oh karena panas. Jadi bisa saja ada indikasi dari COVID ini. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah melalui masa pasca COVID ini, dan diharapkan dengan ini tetap kita lakukan protokol kesehatan. Ini karena saya posisi lagi di dalam rumah, di dalam ruangan, jadi saya tidak menggunakan masker, dan saya juga steril di dalam kamar ini. Sekiranya sekian dari penyampaian saya pada kali ini. Mohon maaf banyak kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.